Pagi Veve, pagi Fit, pagi Zepa, pagi Aina, pagi Everlyn, pagi Idam, pagi Clarissa. Oke. Yuk, satu orang pimpin doa dulu. Minta tolong Aina, boleh pimpin doa Aina? Sebelum kita mulai. Aina pimpin doa ya. Silakan Aina, boleh pimpin doa. Baik Teman-teman, teman-teman, mari kita berdoa. sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Aina. Kemarin kita udah sampai ke ini ya, ke yang tautologi dan kontradiksi. Oke, kemarin kita ada latihan tentang yang ini. Ntar kapan keluarin ya. Jadi suruh pembuktian aja kan, tentang tautologi atau bukan ya. Ya. Ada yang mau coba kasih jawabannya? Share. Ada yang mau coba share jawabannya tentang yang ini, pembuktiannya gimana? Tabel kebenarannya. Silakan. Boleh difoto, kirim ke Kak Bandar, nanti Kak Bandar bantu share, atau kalian mau share sendiri, boleh. Ya bentuknya dalam tabel kebenaran aja ya, truth table aja ya. Ada yang mau coba share? Jangan lupa open cam adik-adik. Ada yang mau coba? Boleh, silakan. Jeb, gimana Jeb? Dapat nggak Jeb? Aku nggak tahu Kak cara nulis ke chatnya Kak. Soalnya aku nggak nulis di buku. Oh, tulisnya di mana? Di PC. Oh, bisa share screen nggak? Paling pakai Google Spreadsheet ini Kak. Iya, coba lihat. Share Oke, screen Kak. aja nggak apa-apa. Lebih kalau spreadsheet kan nggak usah bikin tabel kan, tinggal masukin aja udah ada tabelnya otomatis kan. Tinggal masukin benar salah aja. Wih, sidam sisirannya. Mau kemana Dan? Oke, Kayak gini Kak. iya. P-nya betul, benar-benar salah-salah itu betul ya. Q-nya benar salah betul. P atau Q? Salah, disjungsi itu hanya bernilai salah kalau dua-duanya salah kan? Nah, itu udah betul. Iya Kak. Negasi P atau Q, berarti lihat dari kolom ketiga ya. Salah-salah, salah benar gitu kan? Lalu kemudian, ntar Kak Bandar coba sambil ini ya, pin ya. Jadi yang Zepa juga Kak Bandar pin, yang Kak Bandar pin. Nah, ini Kak Bandar pin. Bentar. Yang Zepa Kak Bandar pin. Oke, di layar adik-adik udah jadi dua ya? Iya Kak, Betul. udah jadi 2. Dua tampilan ya? Udah, Oke, sambil kita cek. Berarti negasi P atau Q-nya udah beres ya? Udah Kak. Salah benar. Oke, udah. Lanjut. Negasi P-nya salah benar. Oke, negasi Q-nya salah benar betul. Lalu negasi P dan Q. Nah, negasi P dan Q itu kan gabungan dari kolom ke 5 dan 6 ya? Betul ya, Jeb? Lingkaran Iya, dari 5 dan kolom 6. 5 dan 6. Oke. 5 dan 6 dikonjungsi. Konjungsi itu hanya bernilai benar kalau dua pernyataannya benar. Oke, berarti salah, benar, betul. Nah, Z, kolom keempat
Hah? sama kolom ke-7, 4 dan 7 itu coba diimplikasikan atau bikondisional. Coba buka tabel bikondisional di catatannya Cepa. Gimana caranya? Kan kemarin Kak Bandar kasih operator logika yang bikondisional. Bentar Kak Bandar pindahin ya ke Oke. yang bikondisional. Ini kan bikondisional nih. Ah, Oke. Nah, tombol kolom 4 dan 7 itu kita posisikan dia bikondisional begini. oh, mau Ya, 4 dan 7 ya. berarti Jadi di kan selanjutnya ya? ya finish akhirnya kan 4 dan 7 finish akhirnya. Negasi Nah, P atau negasi Q ya, lalu biimplikasi negasi P dan negasi Q. negasi P dan tar. Kolom 4 aja, kolom 4 biimplikasi kolom 7. P berarti sama yang PQ yang paling kanan itu ya, Kak? Iya, Oh, tar. kolom 4 sama kolom 7 aja kita biimplikasikan. PQ 4 dan 7 berarti benar-benar wah, bentar. Salah-salah dulu, salah-salah, Wah, salah. enggak salah dan salah, Salah dan biimplikasinya salah. apa? Oh, benar, benar. Benar ya, Ya, sambil bisa lihat tabelnya. Lalu salah-salah lagi, salah-salah lagi, benar lagi. benar lagi. Lalu salah-salah Salah, lagi, salah-salah lagi ya benar. benar. Benar-benar salah berarti, Kak. Enggak, benar-benar Benar-benar biimplikasinya atau benar benar. ya? Iya. Oke. Jadi kalau dua-duanya salah, dua-duanya benar, biimplikasinya benar malah. Gitu. Jadi benar ya, maksudnya ini sebuah tautologi. Jadi yang kalian kemarin uji itu, ini adalah sebuah tautologi. Cep, yang mau screenshot boleh silakan ya. Thank you, Jep. Oke, Kak. Ada yang bingung dengan yang ini? JP tinggal yang kolom ke-8 aja tadi belum beres ya. Tapi itu udah menolong. Thank you, Jep. Ada pertanyaan nggak sampai sini adik-adik? Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Silakan bertanya kalau kalian bingung ya. Kak, kenapa bisa begini gitu. Kalau ada yang mau bikin di ininya boleh, catat di bukunya boleh ya. Nah ini tadi soalnya begini, soalnya kemarin begini. Kita coba lihat lagi ya soalnya ya. Nah, kedua tautologi ini yang kemarin kita pelajarin itu disebut dengan hukum De Morgan. Ya. Jadi walaupun dia berubah tanda, hasilnya tetap sama. Yang atas itu konjungsi dan disjungsi, yang bawah disjungsi dan konjungsi. Ya. Oke. Ada yang masih mencatat? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada pertanyaan ini, Teh? Nggak ada? Aman?
Silakan dicatat, nanti kita ke Bandar kasih latihan 1 ya. Latihannya lebih ke kalimat ini kalau kali ini, ya, bukan pakai truth table lagi. Oke, udah. Yang udah boleh kasih jempolnya. Oke, udah ya. Ada mau bertanya nggak? Oke, Zep, thank you ya, udah bantu share screen ya. Yuk. Oke, sekarang Kak Bandar kasih soal ya. Coba kalian cerna 2 soal ini. Kira-kira jawaban adik-adik apa? Nomor 1 dan 2. Nomor 1, berikut ini yang bukan pernyataan. Hati-hati, berikut ini yang bukan pernyataan. Ya, kemarin kita udah belajar apa itu pernyataan, apa itu proposisi, apa itu tautologi, apa itu kontradiksi. Ya. Lalu yang nomor 2, ingkaran dari pernyataan pagi ini hujan turun. Nah, kira-kira yang mana yang cocok? Coba dijawab dulu ya, nomor 1 dan 2 ya. Nanti yang udah jawab mau kasih pendapatnya boleh. Silakan. Kabar kasih waktu 5 menit ya. Nomor 1 ada yang dapat jawabannya? Mana yang bukan pernyataan?
mungkin Kak. B. Kayaknya. Kalau saya sih kayaknya B. deh. B atau D? Bebek atau dodol? Bebek. Kak. E. Yang bukan pernyataan ya. Kemarin kita udah belajar pernyataan itu apa, proposisi itu apa. Oke. Apa sih pernyataan, apa itu proposisi? Proposisi itu kan pernyataan yang mengandung kebenaran, baik benar ataupun salah gitu. Oke, nomor satu ada yang lain? Kata Moses E. Hasil kali bilangan 42 dengan 3 dalam 14. Yang C, Kak. Yang C, kenapa yang C, Jeb? Bukan pernyataan karena bukan itu pembuatnya. Bukan itu penciptanya. Karena bukan penciptanya bukan Muhammad Hatta. Oke, penciptanya siapa? Kalau nggak salah W.G. Rudolf, Kak. Oh, W.R. Supratman ya. Iya. Menarik. Yang lain? Mana yang merupakan pernyataan? Yang pertama, budget titik sudut segitiga ada 3. Pernyataan bukan? Pernyataan bukan dia. Banyak titik sudut segitiga adalah 3. Ini pernyataan bukan? Iya, Kak, itu pernyataan, Kak. Pernyataan. Pernyataan. Oke. Jumlah 3 bilangan yang sama adalah 12. Pernyataan bukan? Iya, pernyataan. Oke. Pernyataan ya. Oke, kita anggap dulu pernyataan. Next, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Muhammad Hatta. Pernyataan bukan? Pernyataan atau bukan? Ingat pernyataan kemarin itu kan sebuah kalimat yang walaupun dia apa ya? Jadi nggak rancu gitu. Salah, Kak. Maksudnya walaupun dia salah, tapi dia itu sebuah pernyataan gitu kan. Pernyataan nggak? Pernyataan ya. Iya, Kak. Oke. Danau Toba terletak di HSS. HSS itu apa sih? Ada yang tahu HSS apa? Nah, karena ini nggak jelas Hulu Sungai informasinya, Selatan. berarti ini bukan. Hah? Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan. Oke. Lalu berikutnya, hasil kali bilangan 42 dengan 3 adalah 14. Ini pernyataan, tapi walaupun jawabannya salah, dia termasuk pernyataan. Itu
Oke, nomor 2. Oke, ingkaran dari pernyataan pagi ini turun hujan. Hujan turun. Yang benar mana? Ingkaran itu kan berarti kebalikannya. B Kak. Sama Gimana? B. ini jawabannya 1 atau 2 Kak? 1. 1 dong. Kan pilihan ganda. B sih Kak. B. Ada yang jawab B. Yang lain? Aku B juga, Kak. B. Oke. Yang lain? B, Kak. B juga. Yang lain? Oke. Nggak ada yang lain nih? Ya. Pagi ini hujan turun. Kita lihat pernyataannya. Tidak benar bahwa tadi pagi hujan tidak turun. Lihat nih. Tidak benar bahwa tadi pagi hujan tidak turun. Berarti kan ini menyatakan bahwa tadi pagi hujan masih turun kan? Ya nggak? Nggak benar Pak. bahwa tadi pagi hujan nggak turun. Ya kan? Berarti tadi pagi hujan turun dong. Ya kan? Berarti yang A bukan kan? Oke, yang A bukan. Lalu yang B, tidak benar bahwa hujan turun tadi pagi. Nah, ini pegang dulu ya jawabannya ya. Lalu berikutnya, tidak benar bahwa hujan tidak turun tadi pagi. Ini juga sama dengan A. Tidak benar, tapi tidak turun. Berarti tadi pagi sebenarnya hujan turun kan? Oke. Nah, tadi pagi cuaca cerah. Kalau dengan yang ini gimana kira-kira? Tidak benar. Ayo, kita berpikir lebih kritis lagi. Tadi pagi cuaca cerah. Apakah berarti cuaca cerah itu menandakan bahwa tidak hujan? Pernah nggak kalian berpikir atau melihat atau sering kejadian turun hujan tapi cuacanya cerah? Enggak, Kak. Sering nggak? Sering? Enggak pala sering. Enggak pala sering. Nggak pala sering, nggak terlalu sering. Yang sering melihat hujan turun tapi masih cuaca cerah siapa? Aku, Kak, sering, Kak. Sering ya? Di Bandung apalagi ya? Wah, Masih cerah hujan. pas jalan cerah hujan. Jadi yang Kak. D masih belum masuk akal ya. Karena cuaca cerah bisa aja hujan. Gitu. Tergantung intensitas si awannya kan. Ya kan? Hujan turun tadi siang. Nah ini jauh banget. Kita ngomongin pagi, tapi tiba-tiba ngomongin tadi siang. Nggak make sense lah ya. Jadi jawabannya betul yang B. Ya. Kenapa yang D dianulir? Karena nggak selalu cuaca cerah. Cuaca cerah itu turun hujan, nggak turun hujan. Kalau dulu istilahnya Kak Bandar waktu kecil, kalau hujan tapi panas itu yang suka bikin sakit, nggak tahu benar atau enggak ya. Jadi kalau kalian kena hujan cuaca lagi panas, itu katanya suka bikin sakit hujan.
Gitu. Ya. Oke, thank you buat yang udah jawab. Tidak benar bahwa hujan turun tadi pagi. Ya. Oke, lanjutin. Berikutnya yang nomor 3. Negasi dari pernyataan 8 bukan faktor dari 30 beserta nilai kebenarannya adalah. Jadi kita disuruh cari ingkaran dari 8 bukan faktor dari 30. Terus nilai kebenarannya gimana? Jadi si pernyataan ini 8 bukan faktor dari 30, dia punya nilai kebenarannya adalah dia benar. Dia benar. Ya. Benar kan? 8 bukan faktor dari 30, benar kan? Oh, iya. Benar, Kak. Hah? Tidak benar, Kak. Iya, maksudnya 8 itu bukan faktor dari 30, benar kan? Iya enggak? Iya, Kak. Iya, berarti benar kan pernyataannya? 8 bukan faktor dari 30, benar ya? Nah, yang diminta sekarang adalah ingkaran dari pernyataan tersebut. Lalu hasil ingkarannya, kebenarannya gimana? Benar atau salah? B mungkin Kak. B. Moses B. 8 faktor dari 30. Dan nilai kebenarannya salah. Oke. Kita terima dulu jawaban Moses. Next. Yang lain? Moses jawab yang ini. Ingat, suruh kita nyari ingkaran atau lawan dari 8 bukan faktor dari 30. Ya. Berarti kan kalau kita nyari ingkarannya, berarti kan kita nyari lawannya kan gitu. Dari kalimat tersebut. Yang lain gimana? Coba pikirin dulu ya bentar ya. Apa? Yang B. B. Oke, yang lain gimana? Pikirin dulu. Oke. B dan D. Yang lain gimana? Oke. Berarti kalau ingkarannya kan berarti kalau 8 bukan faktor dari 30, karena dia ingkaran, berarti bukannya kita coret aja kan? Berarti 8 itu faktor dari 30. Dan ingkaran dari sebuah pernyataan yang benar berarti nilainya adalah salah dong. Jadi jawabannya betul yang B. Tapi aku nggak mau Ya. dilepas. Oke. Ada pernyataan? Ada pertanyaan dari sini? Gak ada? Aman ya? Ya, lanjut yuk. Diketahui pernyataan majemuk, jika nilai ulangan Ani lebih dari 75, maka ia dinyatakan tuntas. Pernyataan majemuknya itu ya. Nah, pernyataan tersebut dinotasikan jika P maka Q, betul kan? Ada kata jika, lalu dia ada kata maka. Ini kan implikasi nih. Ada kata-kata jika, ada kata-kata maka. Nah, ini implikasi kan? Simbol implikasi kan begini. Implikasi.
ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah tentukanlah negasi dari P. Ini negasi kan? Jadi tentukan lingkaran dari P. Tentukan lingkaran dari P berapa? Apa sih lingkaran dari P? P-nya kan nilai ulangan Ani lebih dari 75. Jadi lingkaran dari P berapa? Jadi P-nya itu nilai ulangan Ani lebih dari 75. Lalu pernyataan Q-nya, ia dinyatakan tuntas. Implikasi itu kan jika P maka Q. Jika nilai ulangan Ani lebih dari 75, maka Q-nya adalah ia dinyatakan tuntas. Yang ditanyakan sekarang adalah negasi P-nya atau lingkaran P-nya. Yang D, Kak. Apa aja? Mungkin Kak. Yang D. A dan D. Nah, seru nih. Ada A, ada D. Ada yang A, nilai ulangan Ani lebih dari 75. Ada yang D. Yang ditanyakan negasi P ya. P-nya itu yang ini. Nilai ulangan Ani lebih dari 75. Itu yang P-nya. Lalu yang Q-nya itu ia dinyatakan tuntas. Nah, ini dua pernyataan ini. Yang ditanya cuman lingkaran dari P-nya. Oke. Jadi lingkaran dari nilai ulangan Ani lebih dari 75 itu apa kira-kira? Yang A udah jelas, itu bukan lingkaran ya, itu pernyataan yang benarnya. Ya kan? Sesuai kan sama dengan pernyataannya kan, nilai ulangan Ani lebih dari 75. Itu kan pernyataan P-nya yang benar. Kita disuruh nyari lingkarannya atau lawannya. Misalkan gini. Apa ya? Apel itu warnanya merah. Lingkarannya apa? Apakah apel cuma berwarna merah? Yuk, coba berpikirnya lebih kompleks lagi. Nilai ulangan Ani lebih dari 75, lingkarannya apa kira-kira? Yang B, nilai ulangan Ani kurang dari 75, itu lingkaran bukan? Yang C, nilai ulangan Ani tidak kurang dari 75, lingkaran bukan? Lingkaran Kak. Bukan. Yang B, lingkaran bukan? Iya Kak. Iya. Lalu yang D, nilai Ani tidak lebih dari 75. Lawannya lebih dari kan kurang dari. Oke ya? Clear nggak? Oke, jadi jawabannya yang B. Oke. Nah, lanjut, nomor 5. Lingkaran dari pernyataan beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Lingkaran dari pernyataan beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Betul nggak?
Bilangan prima itu bilangan genap bukan? Hah? Rata-rata bilangan prima atau mayoritas bilangan prima itu bilangan genap atau bukan? Enggak, kayaknya ganjil kan sih, enggak prima. Ganjil. Ini yang jawab siapa nih? Saya Kak. Moses ya? Ada yang genapnya nggak? Kayaknya enggak deh, Kak. Enggak ada yang genap. Bilangan prima mulai dari berapa? 1 Kak. No. 1 bukan bilangan prima. Bilangan prima start dari berapa? Menarik nih, ayo. Kelas 11. Menarik nih. Oh iya, Kak. Bilangan prima dari 2, Kak. Dari 2 ya? Ya. 2, lalu ke? Ketiga. 3, lanjut. 5, 5, lanjut. 7, 11. Oke, berarti mayoritasnya memang dia bilangan ganjil. Tapi ada yang bilangan genap kan? Ada, Ya Kak. kan? Ada ya. Dan itu cuma dia sendiri, yaitu 2 kan? Nah, sekarang kita cari ingkarannya. Beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Hati-hati, jangan sampai kita bilang semua bilangan prima adalah ganjil. Itu nggak boleh. Itu bukan ingkaran berarti. Justru pernyataan kita salah, pernyataan yang barunya kalau kita bilang begitu. Nah, yang A, coba cek. Semua bilangan prima adalah bilangan genap. Salah nggak? Salah, Kak. Salah. Oke. Semua bilangan prima bukan bilangan genap. Yang B. Salah nggak? Semua bilangan prima bukan bilangan genap. Salah, Kak. Salah, karena tadi ada 2 kan? Oke. Iya, Kak. Jadi kalau dibilang semua bilangan prima bukan bilangan genap, itu sama aja dengan gini, semua bilangan prima bilangan ganjil. Salah nggak? Pernyataan yang B itu sama dengan begini, semua bilangan prima bilangan ganjil. Karena yang B bilang kan semua bilangan prima bukan bilangan genap. Ya. Sementara bilangan prima itu ada yang genap, yaitu 2. Next, beberapa bilangan genap bukan bilangan prima. Benar nggak? Benar, Kak. Benar, Kak. Beberapa bilangan genap bukan bilangan prima. Benar? Iya, Kak. Oke, kita tampung dulu jawabannya Nehemia. Yang lain? Kalau saya kayaknya salah Kak. Salah. Yang lain lagi? Salah, Kak. Oke, beberapa itu berarti lebih dari 1 kan? Iya. Iya kan? Iya nggak? Sepakat ya, beberapa itu kan lebih dari 1. Ya. Next, beberapa bilangan genap adalah bilangan prima. Salah nggak? Yang D. Yang ini fix salah ya. Yang C ya. Jadi beberapa bilangan prima, beberapa bilangan genap itu bukan bilangan prima, itu salah. Ya. Next, beberapa bilangan genap adalah bilangan prima. Beberapa, ingat, beberapa ini berarti lebih dari 1. Benar atau salah? Salah, Kak. Yang D, beberapa bilangan genap, bilangan prima bukan bilangan genap. Ini benar nggak? Benar Kak. Ya. Jadi maksudnya gini, beberapa bilangan prima bukan bilangan, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap gitu loh maksudnya. Nangkep kan? Ya. Jadi
Kalau pernyataan pertama yang A itu udah jelas bukan. Ya, karena semua bilangan prima adalah bilangan genap, salah dong. Semua bilangan prima bukan bilangan genap, salah juga. Beberapa bilangan genap bukan bilangan prima, salah juga. Ya, karena cuman angka 2 kok yang bilangan genap, yang jadi bilangan prima gitu ya. Beberapa bilangan genap adalah bilangan prima, salah juga. Nah, yang ini yang benar. Beberapa bilangan prima bukan bilangan genap. Contohnya apakah? Ya tadi, 3, 5, 7, lebih dari 1 kan? Tapi ada bilangan genapnya, ada dong. Kan bukan bilangan genap itu bukan berarti nggak ada bilangan genapnya. Beberapa bilangan prima bukan berarti bukan bilangan genap. Gitu, ada yang bilangan genap. Oke? Oke, nomor 6. Satu soal lagi. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua hewan berkaki 4. Apakah betul semua hewan berkaki 4? Jadi apa negasinya? Tidak semua hewan berkaki 4, Kak. Iya, tidak semua hewan berkaki 4 itu negasi. Karena ada jerapah yang berkaki 2 kan? Ular nggak ada kakinya. Bener nggak? Ada yang lihat ular pakai kaki? Kalau ada ular pakai kaki berarti kita balik ke zaman Eden ya. Oke. Karena di Taman Eden kan Tuhan bilang kau berjalan dengan perutmu ya. Gitu ya. Next, ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Apakah cuma bernafas dengan paru-paru? Negasinya apa? Semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Tidak semua ikan bernafas dengan paru-paru. Ada yang pakai insang kan? Betul ya? Hampir semua malah ya pakai insang. Oke? Yang pakai paru-paru apa aja? Ikan yang pakai paru-paru bernafas apa aja? Yang mamalianya ya, Kak, ya? Stop. Mamalia jenisnya apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba pakai paru-paru bukan? Lumba-lumba pakai paru-paru bukan? Iya, Kak. Iya. Oke, yang lain apa lagi yang pakai paru-paru? Ikan apa yang pakai paru-paru sih? Ikan paus. Paus apa? Semua jenis paus kah? Semua jenis paus atau bukan? Atau ada paus tertentu yang pakai paru-paru? Pakai insang? Oh iya, menurut kalian yang kemarin lagi heboh sih sekarang. Yang si pelatih paus itu dimakan benar nggak sih? Si Jessica itu benar nggak? Atau itu memang cuma video editan AI? Kayaknya benar, Kak. Kayaknya benar. Oke, yang lain? Gimana kira-kira? Apakah itu benar? Kayaknya hoax deh, Kak.